Pace bene. Pernyataan resmi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dari PGI atas terpilihnya Sri Paus Leo ke-14. Ini resmi ya, maka kalau kita mau melihat sikap teman-teman kita Protestan secara resmi tentang terpilihnya Paus ini kita baca. Karena ini saya ambil dari surat yang sudah beredar secara publik ya, terbit per 9 Mei 2025. Sehari setelah keterpilihan itu langsung ada pernyataan. Nah, ini sikapnya. Kita baca. Dengan penuh sukacita dan hormat yang mendalam, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menyampaikan ucapan selamat kepada Yang Mulia Kardinal Robert Francis Prevost atas pemilihan dan penobatannya sebagai Uskup Roma, pemimpin Gereja Katolik sedunia dengan nama Leo XIV pada Kamis 8 Mei 2025. Ini yang resmi. Maka kalau ada komentar-komentar yang menyebut dirinya Protestan dan mulai mempersoalkan peran Paus keterpilihan Paus ini dan mulai risau, mereka itu tidak taat pada pernyataan resmi ini, gitu ya. Nah, dan ini juga bisa dilihat oleh teman-teman Katolik. Jangan langsung mengeneralisasi, Protestan ini tidak. Dan akan makin jelas itu nanti bahwa betapa kehadiran Paus ini adalah tanda yang semakin nyata dari persatuan orang Kristen, gitu ya. Jadi jangan pula terhasut oleh pernyataan 1-2 orang yang memang gampang sekali membuat yang viral tetapi isinya keliru. Ini yang benar, bahwa mereka bersuka cita ternyata ya atas keterpilihan Paus dan menaruh hormat yang mendalam kepada seluruh umat Katolik, kepada kita ini di Indonesia dan di berbagai belahan dunia. Kami turut bersuka cita atas anugerah besar ini. Ini dipandang sebagai anugerah ya. Terpilihnya Sri Paus Leo ke-14 adalah momen penting yang membawa harapan baru bagi Gereja Katolik dan seluruh umat manusia. Benar, ada Paus, itu menjadi tanda bagi kita bahwa gereja ini masih melanjutkan pelayarannya di dunia yang terus berubah, katanya di sini. Kiranya sukacita iman ini menjadi sumber penguatan dalam kesaksian dan pelayanan di tengah dunia yang terus berubah. Menjadi kekuatanlah ini. Dan terbukti ya, ada orang yang, saya membaca satu komentar menarik, satu kalimat saja dia tulis. Kehadiran Paus ini membuat saya ingin datang ke gereja lagi, katanya. Terlepas soal apakah bagus atau tidak komentar itu, fakta adalah bahwa dia mau ke gereja lagi. Itu yang terutama. Kalau mau diteruskan, oke, janganlah kedatanganmu dipengaruhi melulu oleh faktor luar begitu. Oleh siapa pausnya. Tetapi kalau ternyata siapa pausnya berpengaruh baik bagi imanmu, kiranya itu menjadi alasan yang baik, gitu ya. Pemilihan nama Leo menarik bahwa para bapak pendeta di sini membuat penalaran atas nama yang dipilih oleh Bapak Paus. Nomen est omen, katanya. Nama itu membawa sebuah nilai, membawa sebuah makna. Pemilihan nama Leo yang dalam sejarah gereja mengingatkan kita pada Paus Leo pertama the Great yang membela ortodoksi iman dan meneguhkan martabat kemanusiaan di tengah gejolak kekaisaran Romawi. Bukanlah sekedar simbol pemilihan ini ya, bukan. Melainkan sebuah pernyataan awal. Ada arti di balik nama ini. Mengenai arah dan pergumulan kepemimpinan spiritual yang hendak diemban. Sebuah panggilan profetik kenabian di tengah dunia yang retak dan tak pasti. Benar bahwa kita juga kiranya semakin bertumbuh dalam harapan dengan kehadiran Paus ini. Paus sendiri sudah membuat klarifikasi, penjelasan soal pemilihan namanya. Salah satunya adalah dari Paus Leo ke-13 yang memiliki semangat membawa gereja itu
ke dunia, ke tengah-tengah sosieta, ke tengah-tengah masyarakat, dan terlibat dalam kehidupan. Di tengah krisis global yang kian memperdalam ketimpangan, mengikis solidaritas, dan mempermainkan kebenaran, kehadiran Paus baru menjadi sebuah penanda zaman yang penting bagi seluruh komunitas ekumenis dan kemanusiaan semesta. Ini kegembiraan semua ini. Ini saya pikir jangan juga orang Katolik merasa hanya itulah makanya kalian, jangan. Ini juga kegembiraan untuk mereka. Tidak usah kalian kita. Oke, di penjelasan ini ada juga pembedaan itu. Meski beralasan juga seorang Katolik mengatakan, makanya kalian katanya, karena ada sebagian Protestan, sebagian sangat kecil yang mempersoalkan peran Paus ini. Lihatlah, ini sebenarnya sumber sukacita bagi semua orang Kristen. Kiranya gitu ya. PGI percaya bahwa kepemimpinan Sri Paus Leo ke-14 akan meneruskan tradisi aggiornamento, updating begitulah. Giorno, hari disesuaikan dengan hari saat ini, di update gereja itu. Pembaruan iman dalam terang dunia modern, sekaligus menantang tatanan global yang menindas martabat manusia dan merusak ciptaan. Sebenarnya ini isu besar ya, soal bagaimana kemajuan ini sebenarnya merusak kita. Tanpa bermaksud pesimis ya, pada faktanya begitu. Entah kita mengeksploitasi diri kita sendiri lewat media sosial, atau kita mengeksploitasi orang lain. Lagi-lagi lewat media, ketika informasi tentang orang lain bisa di-convert menjadi uang. Ini menjadi tantangan. Salah satunya ya. Seperti yang disampaikan beliau dalam sambutan pertamanya, damai dari Kristus yang bangkit, damai yang melucuti senjata, rendah hati, dan juga akan bertahan. Dan itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita semua tanpa syarat. Mari kita terus mendengarkan bahkan suara-suara yang lemah. Kami berharap, PGI berharap, bahwa dalam kepemimpinannya dialog antar iman, keadilan ekologis, dan kesaksian gereja terhadap kaum miskin dan tersisih akan menjadi nafas pelayanan gereja Katolik ke depan. Sedang diperjuangkan, sudah diperjuangkan. Semoga semakin bold, semakin tegas dengan kehadiran Paus ini. Dalam semangat unitas, veritas, dan karitas, kami berdoa agar Sri Paus Leo ke-14 dipenuhi hikmat, semoga, dari atas, keberanian seorang nabi, dan kelembutan seorang gembala dalam menjalankan panggilannya, serta menjadi saksi kasih Kristus yang melampaui batas-batas agama, bangsa, dan ideologi. Semoga, ya, semoga. Pace bene.